share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, percayakah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang namanya adalah the author and the finisher of our faith. Dia yang memulai dan dia yang akan menyelesaikan. Bahwa Allah itu tidak pernah berhenti di tengah jalan. Amin. Allah itu kalau datang dalam hidup kita, dia nggak pernah berhenti di tengah jalan. Kalau dia proses hidup kita, dia nggak pernah berhenti di tengah jalan. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudi. Tuhan itu bukan Tuhan yang setelah dia memulai dan dia nggak sanggup atau tidak mau menyelesaikannya. Dia adalah Allah yang kalau memulai, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Apapun itu. Dan kalau itu nggak selesai, berarti PR-nya bukan dari Tuhan. Dan kalau itu berhenti di tengah jalan, kesalahannya bukan pada pihak Tuhan. Kesalahannya selalu pada pihak kita. Karena Tuhan itu nggak pernah berhenti di tengah jalan. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Dalam konteks apapun, termasuk di gereja kita. Kalau dia memulai gereja kita, dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Amin. Amin. Dan saya bersyukur, saya ada di gereja ini. Saya berdoa juga saudara bersyukur, saudara ada di gereja ini. Judul khotbah saya hari ini adalah hidup oleh roh. Coba buka Roma pasalnya yang ke-8. Nanti kita akan lihat dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-17. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Apa sih definisi hidup oleh roh? Kita akan lihat dari Roma pasalnya yang ke-8. Ayat 5, coba lihat. Dikatakan seperti ini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahwa iman kita itu, bahwa keselamatan kita itu karena iman kita. Waktu kita percaya kepada Kristus, kasih karunia Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita dihidupkan kembali oleh roh. Halo? Kita dilahirkan kembali di dalam roh. Kita adalah ciptaan baru. Tuhan sudah memulai sebuah perjalanan iman di dalam hidup kita. Yang adalah dengan kelahiran baru kita. Kita dihidupkan oleh roh. Tapi ternyata kehidupan kita di dalam Kristus, waktu kita diciptakan kembali, itu adalah barulah sebuah permulaan. Paulus berkata kalau kita ini dihidupkan oleh roh, kalau Tuhan roh yang memberi hidup, hendaklah kita juga hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nggak berhenti hanya sekedar diciptakan kembali, dilahirkan kembali secara supranatural oleh Roh Kudus, tetapi kita juga harus memastikan bahwa sepanjang kehidupan kita, setelah kita dilahirkan kembali, dihidupkan oleh Roh Kudus itu, kita juga hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Jangan hidup di dalam daging. Jangan hidup menurut keinginan daging. Hiduplah oleh Roh Kudus. Karena tema kita tahun ini adalah transform by the Spirit. Ini adalah adalah sebuah topik yang sangat penting untuk kita belajar sepanjang umur hidup kita. Bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tetapi bagaimana kita hidup
dipimpin oleh Roh Kudus, hidup oleh Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ini kata kuncinya. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh daging, maka pikiran kita adalah pikiran yang selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya kalau kita itu hidup menurut Roh, maka pikiran kita itu memikirkan hal-hal yang dari Roh. Jadi Paulus berkata bahwa kalau kita tanda bahwa kita itu hidup menurut Roh, bisa dilihat dari mana? Dari pikiran kita. Dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita itu merupakan cerminan. Apakah kita itu hidup menurut Roh, ataukah kita ini hidup menurut daging. Saya tulis gini, bahwa hidup oleh Roh, definisinya adalah memikirkan hal-hal yang dari Roh. Dari Roh Kudus. Dengan sengaja, katakan bersama-sama dengan saya, sengaja. Dengan sengaja menjaga pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang dari Roh, bukan dari daging. Jadi kehidupan kita entah itu menurut Roh atau menurut daging, kuncinya ada di mana? Dari pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan peperangan. Pikiran kita ini akan seperti kendali. Kalau saudara punya mobil, maka kendalinya itu adalah di pikiran kita. Pikiran kita punya peran yang sangat penting. Kalau iblis mau hidup kita dipimpin menurut daging, maka yang dia penuhi, yang dia kerjakan adalah pikiran kita. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Coba lihat kanan kirinya, hati-hati dengan pikiran. Halo? Pikirkan apa yang saudara pikirkan. Agak bulat ini. Karena kita berkata, kalau Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kendalinya ada di mana? Ada di pikiran kita. Hiduplah menurut Roh. Dan Paulus berkata, sungguh-sungguh pikirkan hal-hal yang dari Roh. Dengan sengaja jaga pikiran kita, supaya memikirkan perkara-perkara, hal-hal yang bukan dari daging, tetapi dari Roh. Sampai sini dulu, tangkap ini dengan pengertian saudara. Amin. Amin. Lalu pertanyaannya gini, apa itu pikiran-pikiran yang dari Roh? Memikirkan apa itu? Hal-hal yang dari Roh Kudus itu adalah apa? Dilanjutkan di Roma pasal 8 ayat 11, ada beberapa hal. Saudara bisa mengikuti saya? Amin. Pikiran yang seperti apa yang berasal dari Roh Kudus? Ayat 11, coba lihat. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan apa? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Saya tulis gini, bahwa memikirkan hal yang dari Roh pertama itu adalah menjaga pikiran kita. Hidup oleh Roh yang pertama itu adalah menjaga pikiran kita untuk tetap menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Roma pasal 8 ayat 11 berkata bahwa Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam kita, saudara. Jaga pikiran kita untuk tetap sadar bahwa di dalam kita itu ada Roh Kudus. Dimanapun kita berada, ada pribadi Allah yang menyertai kita. Ini adalah pikiran Roh Kudus.
ini adalah pikiran hal-hal yang dari Roh Kudus. Sadari kehadirannya itu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bangun pagi, makan, beraktivitas, tetaplah sadar bahwa di dalam kita itu ada pribadi Allah yang menyertai kita. Bukan hanya sekedar menyertai, tetapi dia tinggal di dalam kita. Hiduplah dalam kesadaran itu. Kita ini baitnya Allah. Halo? Sunyi senyap sekali hari ini. Bahwa Allah itu tidak tinggal di gedung ini lagi, saudara. Gedung ini suatu hari bisa kita nggak pakai ibadah mungkin suatu hari. Tetapi Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam kita dimanapun kita berada. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, dia bukan pribadi yang on dan off. Dia bukan pribadi yang datang, pergi, sekonyong-konyong. Enggak. Sekali dia tinggal, dia selamanya tinggal. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Halo? Entah saudara setia atau enggak, entah saudara melakukan dosa atau tidak, Roh Kudus tetap tinggal di dalam saudara. Ada amin. Ada amin. Makanya di Efesus pasal yang keempat ayat 30 dan 31 ngomong gini saudara. Efesus pasal 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, perhatikan perasaannya. Perhatikan kehendaknya. Perhatikan keinginannya. Jangan buat Roh Kudus yang tinggal di dalammu berduka. Jaga perasaannya. Halo? Itu sama seperti kita, seorang suami disuruh menjaga perasaan istri kita. Itu sama seperti kita seorang istri, jaga perasaan suamimu. Jangan hidup semaunya sendiri. Karena dia adalah pribadi yang lembut katanya. Bukankah Roh Kudus itu diumpamakan, digambarkan seperti burung merpati. Halo? Dia bukan burung merpati, tetapi dia digambarkan seperti burung merpati. Jangan dukakan Roh Kudus. Hiduplah dalam kesadaran bahwa Roh Kudus tinggal di dalammu dan jangan dukakan Roh Kudus. Dengan apa kita mendukakan Roh Kudus? Coba lihat. Segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus itu hidup yang menyadari. Mau memperhatikan perasaan dan kehendak Roh Kudus. Amin. Saya tulis gini, hidup oleh Roh adalah hidup yang selaras dengan perasaan dan kehendak Roh Kudus. Gak ada lagi segala kepahitan. Hati kita itu, pikiran dan hati kita itu, jangan izinkan ada yang namanya kepahitan. Karena kepahitan itu mendukakan Roh Kudus. Halo. Kegeraman. Lihat orang, bencekno orang ini. Itu mendukakan Roh Kudus. Halo. Apalagi? Kemarahan. Pertikaian. Fitnah. Termasuk gosip. Dan sharing. Halo. Sunyi senyap sekali ini. Karena sepanjang saya pelayanan gak ada orang Kristen yang ngomong gini, kapan punya waktu aku mau bergosip, gak ada. Yang ada gini,
Kapan mau punya waktu? Aku mau sharing. Tahu nggak si Bejo itu? Isinya juga gosip sebenarnya. Cuma ngomongnya apa? Sharing. Semua sharing yang berbau fitnah dan gosip itu mendukakan Roh Kudus. Hiduplah dipimpin oleh Roh dan jangan dukakan Roh Kudus. Saudara, dia diumpamakan seperti seekor burung merpati. Saudara pernah tahu merpati? Kalau saudara tahu bahwa ada merpati yang diam di pundak saudara, bertengger di pundak saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara akan menjaga ritme saudara. Kalau saudara ingin merpati itu tetap tinggal di pundak saudara, bertengger di pundak saudara, saudara akan jaga ritme saudara. Hidup saudara nggak akan semaunya sendiri. Saudara nggak akan lompat-lompat. Betul? Saudara akan jalan hati-hati, seritme dengan burung merpati itu, supaya burung merpati itu nggak pergi dari hidup saudara. Itulah hidup yang dipimpin, hidup yang menurut Roh Kudus. Semakin hati-hati, karena ada Roh Kudus ya tinggal di dalam aku akan jaga mulutku, aku akan jaga pikiranku, aku akan jaga hatiku. Sekalipun ada orang yang kelihatannya menjengkelkan dan pantas untuk menerima amarah kita, kita akan cepat sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jaga hidup. Ada amin. Entah itu suami, entah itu istri kita, entah itu orang lain yang menurut anggapan kita pantas menerima rasa marah kita, kita akan berkata enggak. Karena Roh Kudus tinggal dalam hatiku, sekalipun aku marah, aku lebih mementingkan keinginan Roh Kudus daripada amarahku. Amin. Hiduplah oleh Roh. Yang kedua, ayat 15, coba lihat. Pikiran roh itu seperti apa? Yang kedua, yang pertama adalah hidup dalam kesadaran, menjaga pikiran kita bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jaga perasaannya. Yang kedua, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Pikiran Roh, pikiran yang dari Roh Kudus yang kedua adalah hiduplah dalam kesadaran. Jaga pikiran saudara untuk tetap sadar bahwa bahwa kita ini adalah anak Allah. Karena Roh Kudus akan membuat saudara sadar bahwa engkau adalah anak Allah. Oleh Roh itu, kita bisa dengan yakin dan berani memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Saudara tahu kata Bapa itu artinya adalah sumber kehidupan. Kalau kita dengan segenap hati kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa, itu adalah sebuah pernyataan iman yang teguh yang berkata, di dalammu aku menerima kehidupan. Di dalammu aku akan terus menerima kehidupan. Jadi tidak ada ruang untuk yang namanya mengasihani diri sendiri. Saudara nggak menerima roh yatim piatu. Saudara nggak menerima roh mengasihani diri sendiri. Self pity. Nggak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, engkau adalah anak Allah. Amin. Gak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri. Keadaan boleh berat, saudara boleh diputus pacar.
Tapi jaga pikiran saudara. Ingat status saudara, engkau adalah anak Allah. Engkau punya Bapa. Gak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri. Saudara dengar saya baik-baik. Self pity itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mentalitas korban itu tidak berasal dari Roh Kudus. Saya disalah mengerti. Pernah dengar pernyataan itu? Saya diperlakukan tidak adil. Sekalipun betul saudara diperlakukan tidak adil. Kalau saudara hidup menurut roh, jaga pikiran saudara untuk tetap berkata gini. Sekalipun aku diperlakukan tidak adil, aku punya Bapa yang menjadi sumber kehidupanku. Enggak ada ruang untuk mengasihani diri sendiri. Amin. Ada amin. Halo. Sunyi senyap sekali ini. Karena hidup ini mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul? Akan terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Semua bisa terjadi. Tapi percayalah. Alkitab berkata gini. Banyak rancangan di hati manusia. Tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Orang bisa merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa kita punya Bapa yang baik yang pegang kendali. Hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi kalau itu sudah terlaksana, percayalah itu adalah kehendak Tuhan. Dan percayalah dia masih pegang kendali. Dalam konteks apapun. Saya tahu hidup ini gak semudah perkataan motivator. Ya. Saya tahu hidup ini penuh dengan tantangan. Saya tahu hidup ini penuh dengan lika-liku. Tapi percayalah bahwa di dalam tantangan dan lika-liku itu, kita punya Tuhan yang adalah Bapa kita yang terus pegang kendali hidup kita. Jangan izinkan mengasihani diri sendiri tinggal dalam hidup kita. Jangan izinkan mentalitas korban ada dalam hidup kita. Jangan izinkan mentalitas budak. Aku ini budak, aku ini kecil, aku ini cuma butiran debu. No. Saudara anak Allah yang berharga. Halo. Ada amin. Anak-anak muda dengar ini baik-baik. Sekalipun kamu diputus pacar 10 kali. Jangan pernah gantung diri gara-gara pacarmu. Karena 10 orang bisa meninggalkanmu. 1000 orang akan datang untuk hidupmu. Amin. Banyak yang diputus pacar atau gimana? Halo. Kamu, saudara, mungkin bisa gagal. Halo. Saudara mungkin bisa gagal. Saudara mungkin bisa ditolak. Saudara mungkin bisa jatuh. Tapi jangan pernah izinkan kegagalan dan kejatuhan itu membuat saudara tinggal dalam roh mengasihani diri sendiri. Bangkit dan berkata, aku anak Allah. Roh Kudus tinggal di dalam aku. Yang berhak yang membuat aku memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Kalau aku punya Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Aku gak perlu takut apapun. Saudara perlu tahu siapa Bapak saudara. Halo. Kalau Bapak saudara penguasa, masa saudara jalan dengan membungkukkan badan? Halo. Kalau saya anak raja, saudara, maka jalan saya akan tegap loh. Betul nggak? Kok sunyi nggak ada yang yakin ini? Saudara anak raja kan? Jalannya jangan bungkuk dong. Jalan tegak. Dompet 5.000 tapi jalan tegak.
Karena saudara percaya bahwa Bapak saudara adalah penguasa langit dan bumi. Halo, kenal siapa diri saudara di dalam Kristus. Engkau adalah anak Allah. Dan punyai mentalitas sebagai anak Allah. Saya nggak ngomong gini bukan berarti kita akan hidup dalam kesombongan, enggak. Tapi kita hidup dalam sebuah kepastian. Bahwa kita adalah anak Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu gagal, entah itu penjara, entah itu tantangan, entah itu badai kehidupan, tidak ada satupun yang bisa mengubah status kita sebagai anak Allah. Kita tetap anak Allah. Dan penuhi pikiran saudara dengan pikiran itu. Engkau adalah anak Allah. Hiduplah sebagai anak Allah. Jangan pernah hidup dalam roh mengasihani diri sendiri. Jatuh mungkin, bangkit lagi karena engkau anak Allah. Gagal mungkin, ditolak mungkin. Lanjutkan hidup karena engkau adalah anak Allah. Karena roh yang membangkitkan Kristus itu ada di dalammu dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Jangan hidup dalam self pity. Jangan hidup dengan roh yatim piatu seolah-olah engkau gak punya siapa-siapa. Siapa yang menyertai aku? Tuhan menyertaimu. Semua orang meninggalkan aku. Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Jangan baperan dalam hidup. Saya gak marah-marah loh ini. Halo? Coba lihat kanan kiri, jangan baperan dalam hidup. Amin. Mati satu, tumbuh 1000. Ya. Amin. Ditolak satu, ditolak 1000. Enggak, ditolak satu, coba lagi. Saudara pasti akan menemukan jalan keluar. Saya enggak lagi memotivasi saudara. Saya mengingatkan, hiduplah oleh Roh Kudus. Penuhi pikiran saudara dengan pikiran yang berasal dari Roh Kudus. Bahwa saudara adalah anak Allah. Hidup oleh Roh yang kedua adalah menjaga pikiran untuk tetap sadar bahwa kita adalah anak Allah. Tidak hidup mengasihani diri sendiri. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jikalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kita adalah anak, kita berhak menerima janji Allah. Hidup roh oleh roh yang ketiga adalah ketika kita menjaga pikiran untuk tetap percaya bahwa kita adalah anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima janji-janji Allah. Kalau berdoa, jangan berdoa dengan mentalitas yang salah. Jangan berdoa dengan sebuah mentalitas yang meminta-minta seolah-olah Tuhan adalah Tuhan yang butuh kita gedor. Kalau berdoa, berdoalah dengan yakin. Selama itu sesuai dengan firman Tuhan. Selama itu sesuai dengan janji Tuhan. Berdoalah dengan yakin bahwa saudara sudah menerima janji itu. Amin. Ada amin. Saudara, akan ada yang namanya masa penantian. Jarak antara kita menerima janji Allah dengan kita menggenapi janji Allah itu. Waktu kita menerima janji Allah dan kita menggenapi janji Allah itu namanya masa penantian. Di dalam masa penantian itu seringkali kita ragu. Dalam masa penantian itu seringkali kita kehilangan iman. Dalam masa penantian itu seringkali kita kehilangan kekuatan kita untuk menantikan. Iya enggak ya? Tuhan itu menggenapi janjinya. Betul? Saudara pernah dalam masa penantian? Bukankah kita sekarang ini juga sedang berada dalam masa penantian? Kita menantikan Yesus datang kedua kali.
Dalam masa penantian, ingatkan diri saudara ini. Bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bahwa lebih sulit bagi Allah untuk tidak menepati janjinya daripada menggenapi tepat pada waktunya. Amin. Ada amin. Dalam masa penantian, ingatkan diri saudara ini. Bahwa lebih sulit bagi Allah untuk tidak menepati janjinya. Karena itu gak mungkin bagi dia. Alkitab berkata kalau dia berfirman, firmannya akan seperti hujan yang turun dari langit, yang tidak mungkin kembali ke atas. Saudara pernah lihat hujan yang kembali ke atas? Halo? Sunyi senyap sekali ini. Saudara pernah lihat ada hujan turun, lalu tiba-tiba setelah turun tuh balik lagi ke atas. Kayak yoyo gitu. Gak jadi. Pernah? Gak pernah. Kenapa? Karena itu gak mungkin. Sama gak mungkinnya dengan perkataan Tuhan, janji Tuhan yang setelah keluar dari mulut Tuhan kembali. Gak mungkin tuh Alkitab berkata. Taruh iman saudara sepenuhnya di situ. Kalau saudara beriman, jangan beriman kayak prinsip ekonomi. Jangan taruh telur di satu keranjang. Itu prinsip ekonomi. Tapi iman tuh gak bisa gitu saudara. Iman itu harus penuh di satu pribadi, di satu tempat. Itu baru namanya iman. Kalau saudara imannya mendua, sambil percaya Kristus, percaya yang lain juga. Itu bukan iman. Dan saudara akan kehilangan upah dari iman saudara. Halo? Dalam masa penantian, jaga fokus saudara, jaga iman saudara sepenuhnya kepada Tuhan dan janjinya. Jangan izinkan itu melenceng ke yang lain. Sunyi senyap sekali. Amin. Amin. Menantikan Tuhan sampai pada kesudahannya. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Tapi kalau saudara sedang ada dalam masa penantian, jaga fokus saudara hanya kepada Tuhan. Jangan izinkan keranjang yang lain mengganggu fokus saudara. Taruh iman saudara sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nantikan janjinya, karena Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Gereja ini sudah berjalan 36 tahun. 7 tahun terakhir perjalanan iman kita bersama gereja ini, mulai tahun 2020 sampai hari ini, Tuhan sudah menyertai kita. Saudara masih ingat tema-tema tahunan kita? Halo? Sudah lupa semua ini kalian. Saudara masih ingat tema-tema tahunan kita sepanjang tahun 2020 sampai hari ini? 2020 kita mulai dengan Purify for Growth. Ingat? Halo? Gak ada orang atau gimana? 2021 kita jalan dengan Tuhan dengan tema A New Awakening. 2022 Moving Toward New Harvest. 2023 Walking in Abundant Grace. 2024 Stronger. 2025 Fresh Covenant. Dan hari ini, tahun ini, kita jalan dengan transform by the Spirit. Saudara melihat ada sebuah eskalasi di situ. Hidup bersama Tuhan itu, sekalipun kita menantikan janjinya Tuhan,
Tapi saudara bisa melihat ada sebuah eskalasinya. Mungkin kita belum bisa melihat ujungnya. Tapi kita bisa melihat ada sebuah anakan tangga yang kita bisa melihat progres dari perjalanan iman kita. Dalam menantikan Tuhan itu, belajarlah untuk melihat awan yang segenggam itu. Mungkin hujannya belum turun deras. Tapi kalau saudara melihat ada sebuah perubahan, ada awan segenggam tangan itu. Lanjutkan, kuatkan iman saudara. Percayalah bahwa kita sedang berada di track yang benar. Jangan berhenti di tengah jalan. Tetap hidup oleh Roh dan selesaikan sampai akhir. Amin. Amin. Dalam konteks apapun. Entah saudara menantikan kesembuhan. Entah saudara menantikan pekerjaan yang lebih baik. Kalau saudara melihat ada sebuah progres yang lebih baik, syukuri progres itu. Syukuri progres itu. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang mengerjakan seirama dengan kehendaknya. Amin. Saya mau tutup dengan ini. Ayo jalani 2026 ini dan seumur hidup kita mengikut Tuhan dengan segenap hati. Jangan kehilangan kekuatan di dalam Tuhan. Jangan kehilangan kekuatan. Jangan kehilangan fokus di dalam Tuhan. Jadi seperti Kaleb. Tahu Kaleb? Bukan Pastor Kaleb. Kaleb bin Yefun. Saya suka kalimat terakhirnya Kaleb. Di umur 80 tahunnya, dia ngomong dengan luar biasa. Kaleb datang kepada Yosua. Setelah 45 tahun, dia berada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan hari itu belum selesai direbut. Di umur 80 tahun, saudara. Kaleb masih menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Dan dia ngomong ini. Oh, saya suka ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku apa? Pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Setelah nunggu 45 tahun belum digenapi, dia tetap jaga fokusnya. Gak ada self pity, gak ada mengasihani diri sendiri. Ini hidup oleh Roh nih, saudara. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Seperti apa? Seperti apa? Yang difirmankan Tuhan. Kalau saudara menanti janji Tuhan, camkan ini baik-baik. Kerjakan janji itu sampai nafas terakhirmu. Dengan kekuatan yang Tuhan sudah beri, Dia pasti menyertai. Tapi aku gak sama seperti dulu. Aku gak muda lagi, itu alasan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan hikmat kita, tapi oleh Roh-Nya di dalam kita. Amin. Orang yang menantikan janji Tuhan dan hidupnya dipimpin oleh Roh, gak punya banyak alasan. Dia akan kerjakan bagiannya sampai akhir. Sampai semua penggenapan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Amin.